Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari program studi psikologi. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi terkait persiapan pernikahan di masa dewasa awal. Kelompok 11 yang beranggotakan Anissa Salsabila, saya sendiri Firza Zafira Hanifah, dan teman saya Zalfa Isdihar Rahadatul Aisyih. Di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, ada persiapan usia, yang kedua ada persiapan fisik, dan yang ketiga ada kesiapan mental. Kemudian terakhir ada persiapan finansial. Pembahasan pertama akan saya bacakan, yaitu persiapan usia, di mana pada usia pernikahan, serta kesiapan fisik apa aja sih yang biasanya harus dipersiapkan dengan matang hingga tidak terjadi kesalahan saat menjalani kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Nah, sebelum itu, negara kita, Indonesia, memiliki undang-undang yang menjelaskan dan mengatur tentang pernikahan, di mana undang-undang tersebut terdapat pada nomor 1 di tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah satu ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang bisa dilihat yaitu usia pernikahan yang ideal bagi perempuan ialah sekitar usia 21 tahun hingga 25 tahun. Kemudian usia ideal bagi laki-laki ialah 25 tahun hingga usia 28 tahun. Kemudian ada pembahasan persiapan fisik. Sebelumnya, dalam persiapan usia, disebutkan usia ideal. Mengapa usia ideal tersebut dibuat dan apa hubungannya dengan usia fisik? Dikarenakan pernikahan dengan usia ideal, di mana organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat secara psikologis. Serta usia ideal untuk laki-laki ditetapkan karena pada usia tersebut sudah matangnya laki-laki dan kuat dalam bentuk tanggung jawab untuk menopang kehidupan keluarga mereka, karena yang kita tahu laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar atas keluarganya sendiri. Disebutkan juga dalam agama di mana laki-laki tersebut menjadi kepala keluarga yang akan membimbing keluarganya ke jalan yang benar serta melindungi baik secara fisik, emosional, ekonomi, dan sosial. Kemudian pernikahan dengan batas ideal yang ditentukan bukan semata-mata hanya tulisan angka yang ditentukan oleh undang-undang maupun para peneliti dari berbagai survei. Akan tetapi, ketika seseorang yang menikah terlalu muda, akan terdapat dampak juga baginya maupun bagi pasangannya. Dampak bagi perempuan yang akan timbul pada dirinya itu di mana ketika ia sudah berumah tangga, kekuatan dari kesehatan reproduksi sebagai perempuan yang akan lebih rentan jika ia menikah di bawah usia ideal atau di antara usia 10 hingga 14 tahun, dengan tingkat kematian 5 kali lebih tinggi dari usia ideal tersebut. Kemudian, jika ia laki-laki, dijelaskan juga oleh seorang psikiater yang menyatakan bahwa psikologis dan biologis seseorang yang matang dalam bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai pasangan suami istri dengan tanggung jawab masing-masing disebutkan dengan istilah precox yang artinya matang sebelum waktunya. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, baik. Nah, di sini ada pembahasan yang ketiga adalah persiapan mental. Nah, persiapan mental itu kan biasanya dilakukan untuk pasangan muda gitu ya, ingin menikah. Nah, mereka itu belum terlalu bisa gitu untuk mengontrol emosi mereka gitu. Nah, apalagi sebelum menikah itu apa ya? Mereka itu kan bebas melakukan apa saja gitu dalam hidupnya. Namun, ketika mereka sesudah menikah harus belajar tanggung jawab bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk pasangannya juga gitu. Nah, untuk itu, kamu nih yang ingin melakukan persiapan mental sebelum pernikahan, cobalah beberapa tips berikut. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai. Saling menghargai dalam hubungan itu bisa dalam bentuk selalu jujur dalam berkomunikasi dan berbagai perasaan dengan komunikasi yang terbuka gitu. Nah, tidak saling menyerang kekurangan dan tidak egois gitu saat mengkritik sikap dan perilaku pasangan. Nah, apakah mudah gitu untuk bisa membangun sikap saling respect gitu terhadap pasangan? Mungkin dalam prosesnya itu nggak akan terasa sulit gitu. Nah, tetapi bukan berarti mustahil gitu kan untuk dilakukan. Nah, lalu yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk saling beradaptasi.
Kamu dan pasanganmu tak lain adalah dua individu dengan dua karakter berbeda, kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki pun gak akan sama gitu. Begitu banyak hal yang harus disesuaikan. Ada hal-hal yang mungkin gak sesuai gitu, tapi kita perlu melakukannya demi kebaikan bersama. Nah, kemampuan untuk bisa saling menyesuaikan diri ini atau beradaptasi ini tuh sangatlah penting gitu. Seiring berjalannya waktu, nantinya kita perlu lebih keras berlatih untuk menekan ego pribadi demi keutuhan pernikahan kita. Nah, karena sebuah pernikahan harus dijalani bersama, maka prosesnya pun dilalui dengan upaya saling menyesuaikan diri, bukan saling menghakimi atau saling menyalahkan. Nah, yang ketiga ada memahami adanya perbedaan cara berkomunikasi. Nah, penting gitu untuk memahami bahwa cara kita berkomunikasi ini tuh bisa berbeda gitu dengan cara pasangan kita berkomunikasi. Jadi, tak perlu gitu langsung marah atau emosi saat ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi ketika menikah. Selalu berbicara baik-baik segala sesuatu dan hindari saling menyalahkan di berbagai situasi. Nah, yang keempat adalah memiliki kemampuan untuk tidak mudah stres menghadapi tuntutan baru. Nah, tuntutan baru. Nah, sesudah menikah itu akan ditanya, oh kapan punya anak? Atau misalnya kalau udah punya anak, kapan punya ada bayi lagi? Gitu. Terus kalau misalnya udah punya rumah, kapan beli mobil baru? Atau dan lain sebagainya. Nah, siapkan mental untuk menghadapi berbagai macam tuntutan baru, namun perlu diingat bahwa tuntutan sosial atau tuntutan dari orang lain itu nggak harus semua kita penuhi gitu. Jadi kita juga harus perlu menjaga kenyamanan kita sendiri dan tak harus memaksakan diri memenuhi harapan semua orang. Semoga pernikahan yang akan kamu miliki dan jalani itu bisa menghadirkan banyak makna baru dan di dalam hidupmu. Mungkin yang selanjutnya akan dibahas oleh Zalfa. Lalu selanjutnya itu pembahasan yang keempat, yaitu tentang persiapan finansial. Yang dimaksud dengan finansial itu mungkin adalah salah satu hal yang dapat menjadi pisau bermata dua bagi setiap pasangan yang akan menikah. Di satu sisi, finansial sangat penting untuk membentuk kedekatan dan kekuatan internal pasangan seberat apapun kondisi keduanya. Di sisi lain juga, masalah finansial juga merupakan tantangan tersendiri yang potensial menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Konflik finansial semacam ini dapat dihindari dengan melakukan planning yang tepat. Boleh di next? Nah, lalu menurut pakar keuangan, cara sederhana untuk memulai menyusun rencana finansial terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah tujuan finansial jangka pendek, yang kedua ada tujuan finansial jangka menengah, dan yang ketiga ada tujuan finansial jangka panjang. Lalu apa sih sebenarnya finansial jangka pendek? Tujuan finansial jangka pendek berkaitan dengan sesuatu yang rutin Anda lakukan atau dapat dicatat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Mungkin contohnya membayar tagihan bulanan atau menabung untuk liburan. Lalu yang kedua itu ada tujuan jangka menengah. Nah, untuk tujuan jangka menengah ini membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin sekitar 3-10 tahun. Contohnya yaitu seperti menabung untuk membayar rumah, memulai bisnis, melanjutkan studi, atau membeli kendaraan pribadi. Lalu yang terakhir, ada tujuan finansial jangka panjang. Tujuan finansial jangka panjang ini perlu waktu yang cukup lama, yaitu di atas 10 tahun. Tujuan finansial ini dapat kita ditentukan dengan pasangan untuk menjamin terpenuhnya kesejahteraan keluarga di masa depan. Mungkin beberapa contoh dari finansial jangka panjang yaitu seperti memiliki properti atau memiliki tabungan pensiun. Nah, mungkin teman-teman sekian dari pembahasan video kami. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.